lahirlah sistem kepemimpinan sakral yang disebut Puun. Puun pertama dipercaya merupakan keturunan langsung dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi untuk menjaga keseimbangan dunia. Dari garis keturunan Batara Cikal inilah lahir para Puun yang memimpin 3 kampung suci, Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Hai Samir, selamat datang di Yenian Short. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru dari kami. Legenda Puun, penjaga kesucian tanah Baduy. Di jantung pegunungan Kendeng, di pedalaman Banten Selatan terdapat sebuah suku yang hidup terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Mereka dikenal sebagai suku Baduy, penjaga tanah leluhur Sunda Wiwitan yang masih setia pada ajaran nenek moyang. Di antara mereka ada satu sosok yang sangat dihormati, Puun, pemimpin spiritual sekaligus penjaga keseimbangan alam. Bagi masyarakat Baduy, Puun bukan sekadar kepala adat Yin, melainkan perantara antara manusia dan Sang Hyang Tunggal, sang pencipta alam semesta. Arfkau, awal mula keberadaan Puun. Konon, di masa lampau, setelah bumi Sunda Wiwitan mulai ditempati oleh manusia, para leluhur mendapat amanat langsung dari Sang Hyang Tunggal untuk menjaga alam agar tetap suci. Dari amanat itu, lahirlah sistem kepemimpinan sakral yang disebut Puun. Puun pertama dipercaya merupakan keturunan langsung dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi untuk menjaga keseimbangan dunia. Dari garis keturunan Batara Cikal inilah lahir para Puun yang memimpin 3 kampung suci, Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Kesaktian dan wibawa Puun. Orang Baduy percaya Puun memiliki kesaktian mandraguna yang tidak sembarangan dimiliki manusia biasa. Dikisahkan, Puun mampu membaca tanda-tanda alam. Ia tahu kapan hujan akan turun, kapan tanah butuh istirahat, bahkan kapan bencana akan datang. Pernah suatu masa, ketika wabah penyakit hampir menyebar ke kampung Baduy, Puun melakukan ritual kawalu, berpuasa 3 bulan lamanya, lalu membakar dupa dan menabur bunga di tepi sungai. Esoknya, kabut tebal turun dan wabah itu lenyap tanpa jejak. Orang luar mungkin menganggapnya legenda, namun bagi masyarakat Baduy, itu adalah bukti bahwa Puun menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Peraturan sakral dari Puun. Puun pula yang menetapkan hukum adat yang ketat. Tidak boleh menggunakan listrik atau kendaraan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh berbohong, mencuri, atau menyakiti sesama. Semuanya dijalankan bukan karena takut pada hukuman manusia, tapi karena keyakinan bahwa melanggar adat berarti melukai bumi dan para leluhur. Ajan-ajan Puun sebagai titipan leluhur. Puun bukan dipilih melalui kekuasaan, melainkan melalui petunjuk gaib dan tanda-tanda alam. Ketika seorang Puun wafat, masyarakat menunggu mimpi, pertanda dari burung, atau arah asap dupa untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya. Mereka percaya bahwa roh Puun lama akan menitiskan pada pemimpin baru yang terpilih, menjadikan ia pewaris kesaktian dan kebijaksanaan leluhur. Penjaga terakhir dunia yang suci. Hingga kini, di tengah dunia modern yang serba cepat, Puun dan masyarakat Baduy dalam tetap teguh menjaga kesederhanaan. Mereka berjalan tanpa alas kaki, menolak teknologi, dan hidup menyatu dengan hutan. Bagi mereka, kesaktian bukanlah kemampuan mengalahkan musuh, tapi kemampuan menundukkan nafsu duniawi dan menjaga keseimbangan hidup. Pada suatu malam sunyi, ketika langit gelap tanpa bintang, angin dari barat membawa bisikan aneh ke perkampungan Cikiusik. Puun yang sudah sepuh, dengan rambut seputih kapas dan sorot mata tenang, keluar dari rumah panggungnya. Ia tahu hutan sedang gelisah. Daun-daun berguguran tanpa sebab, dan suara hewan malam tiba-tiba lenyap. Dalam diam, Puun menancapkan tongkat bambu kuning ke tanah. Seketika bumi bergetar halus, dan dari dalam tanah keluar asap putih berbentuk naga kecil yang melingkar di sekitar kakinya. Para roh leluhur, jagalah tanah ini dari tangan-tangan yang serakah, bisiknya dengan bahasa kuno Sunda Wiwitan. Roh naga itu menggema, lalu menghilang di antara kabut, menjadi penjaga tak kasat mata di perbatasan hutan Baduy. Ujian dari dunia luar. Beberapa waktu kemudian, datanglah sekelompok orang luar, pemburu dan penebang kayu, yang ingin masuk ke kawasan Baduy dalam.
Mereka mendengar kabar bahwa di tengah hutan itu terdapat pohon tua yang konon kayunya tak bisa lapuk dimakan waktu. Tanpa izin, mereka menebas pepohonan di pinggir hutan larangan. Namun tiba-tiba, langit berubah cerah, petir menyambar tanpa hujan. Burung-burung beterbangan panik. Di tengah kegelapan, sosok Puun muncul. Matanya memancarkan cahaya biru samar, wajahnya tenang namun berwibawa. Tongkatnya diangkat ke langit, dan dari ujungnya keluar kilatan cahaya seperti ular api yang melingkar di sekitar para pemburu. Tanah ini bukan milik manusia, tapi milik alam dan para leluhur. Pulanglah, sebelum kutipan karma menjemput, ucap Puun dengan suara bergema. Ketika kilatan itu padam, para pemburu mendapati diri mereka sudah berada jauh di luar hutan, tak tahu bagaimana mereka bisa keluar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menebang pohon di wilayah suci Baduy Dalam. Ritual 3 cahaya. Setiap 7 tahun sekali, Puun mengadakan ritual 3 cahaya, Tilu Purnama, sebuah upacara rahasia yang hanya diketahui oleh para tetua adat. Pada malam itu, 3 obor raksasa dinyalakan di 3 kampung suci, Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusek. Konon, bila ketiga cahaya itu menyala bersamaan, maka roh Batara Cikal turun sejenak untuk memberkati bumi Baduy. Saat itulah Puun bersemedi selama 3 malam tanpa makan dan tanpa tidur. Dari tubuhnya terpancar cahaya lembut yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit dan menolak bala. Penduduk yang melihatnya hanya bisa menunduk dan berbisik lirih, itu bukan manusia biasa, itu titisan leluhur. Wasiat terakhir Puun. Ketika usia Puun sudah sangat lanjut, ia memanggil para sesepuh dan berkata, "Kelak jika aku tiada, jangan tangisi kepergianku. Aku akan menyatu dengan tanah, menjadi angin yang berbisik di daun bambu, menjadi air yang mengalir di sungai, menjadi cahaya di hati kalian." Malam itu, Puun terakhir duduk di beranda rumahnya menatap bulan purnama. Pagi harinya, ia sudah tiada. Namun anehnya, tubuhnya tak pernah ditemukan. Di tempat ia biasa bermeditasi, hanya tersisa tongkat bambu kuning yang kini disimpan dalam gua batu di hutan larangan, dijaga oleh para keturunan Baduy Dalam. Mereka percaya Puun tak mati, ia hanya bersembunyi di balik kabut alam gaib, menunggu saat dunia membutuhkan keseimbangannya lagi. Bayangan di tengah hutan ratusan tahun telah berlalu sejak Puun terakhir menampakkan diri. Dunia di luar Baduy telah berubah. Jalan aspal merambah hutan, sinyal telepon menembus lembah, dan suara mesin menggantikan kicauan burung. Namun di pedalaman, di tengah rimba yang masih diselimuti kabut dan keheningan, masyarakat Baduy Dalam tetap bertahan dengan adatnya. Hingga pada suatu malam, angin dari barat kembali berhembus membawa tanda-tanda aneh. Pohon bambu tua berderak sendiri, dan air sungai menjadi keruh tanpa hujan. Seorang pemuda bernama Jaro Sandi, penjaga adat muda, bermimpi melihat cahaya biru keluar dari tongkat bambu kuning yang disimpan di gua Keramata. Dalam mimpinya, suara tua bergema lirih, "Anak bumi, penjaga tanah suci, waktuku belum selesai." Alam memanggil lagi. Ketika ia terbangun, kabut menyelimuti seluruh kampung, dan di antara kabut itu, samar-samar terlihat bayangan seorang lelaki tua berselendang putih, berjalan tanpa jejak. Tanda-tanda kebangkitan. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai terjadi. Air sumur di Cibeo memancarkan cahaya lembut saat malam tiba. Padi tumbuh 2 kali lebih cepat, dan beberapa tetua mengaku mendengar lagu-lagu Sunda kuno yang datang dari arah hutan larangan. Para tetua berkumpul di balai adat, dan Jaro Sandi menyampaikan mimpinya. Mereka tahu itu adalah pertanda. Puun kembali hadir, bukan sebagai manusia, tapi sebagai roh penjaga tanah. Sementara itu, dari luar, datang rombongan asing, membawa alat berat dan izin pembukaan lahan untuk membangun jalan menuju kawasan Baduy. Suara mesin itu menggema, mengguncang perbukitan. Burung-burung berhamburan, tanah terasa bergetar, dan di saat itulah kabut tebal turun tanpa sebab. Kutukan dari Puun di antara kabut, terdengar suara berat, dalam dan bergetar. "Kalian menggali tulang bumi, mencederai napas leluhur. Pergilah, sebelum tanah menelan besi kalian." Para pekerja panik. Mesin mereka berhenti sendiri, lampu padam, dan tanah di sekitar menggembung seperti bernyawa. Beberapa mengaku melihat bayangan sosok berjubah putih dengan mata bercahaya, berdiri di atas bukit menatap mereka diam-diam. Sejak saat itu, proyek itu gagal berulang kali. Truk-truk rusak, jalan amblas, dan para pekerja jatuh sakit tanpa sebab. Masyarakat Baduy hanya berdoa dan membakar dupa di tepian sungai, tanda penghormatan pada Puun yang telah kembali menjaga. Pesan dari alam. Beberapa minggu kemudian, Puun muncul dalam mimpi seluruh tetua adat serentak. Ia berkata, "Bukan aku yang sakti, tapi alam yang melindungi dirinya sendiri.
Bila manusia kembali sombong, maka bumi akan berbicara dengan caranya. Setelah itu, kabut perlahan menghilang, air sungai kembali jernih, dan hutan larangan memancarkan aroma bunga hutan yang harum. Tongkat bambu kuning di gua kini memancarkan sinar lembut, tanda bahwa roh pun masih berjaga. Amanat abadi kini, setiap tahun, pada malam bulan purnama, masyarakat Baduy Dalam mengadakan ritual tunggul cahaya mengenang kebangkitan Pu'un. Mereka percaya selama adat dijaga, selama hutan tetap suci, Pu'un akan terus hidup di antara mereka. Dan bila suatu hari dunia benar-benar rusak karena keserakahan manusia, Pu'un akan bangkit sepenuhnya, bukan lagi sebagai roh, tapi sebagai kekuatan alam yang tak bisa dihentikan. Baik, berikut lanjutan sekaligus penutup epik kisah Pu'un, penjaga tanah Baduy, Tirtatharani, bagian terakhir dari legenda sakti Mandraguna yang diwariskan secara turun-temurun di tanah Sunda wiwitan. Waktu berjalan, dunia di luar Baduy semakin rakus, gunung digali, sungai dijual, dan hutan dijadikan beton. Namun di tengah hiruk pikuk itu, tanah Baduy masih berdiri tenang, seperti titik cahaya di tengah lautan gelap keserakahan. Hingga suatu hari, batas kesabaran alam pun habis. Truk-truk besar datang, menabrak hutan larangan dengan dalih pembangunan nasional. Sungai yang suci mulai tercemar, burung, kijang, dan pepohonan menangis dalam diam. Malam itu, bumi bergetar, bukan gempa, melainkan napas murka dari dalam tanah. Tajizikir, kebangkitan sang penjaga. Kabut turun tanpa ujung, menutup seluruh lembah Kendeng. Petir menyambar tanpa suara, dan dari balik pepohonan muncul soy cahaya biru keperakan yang menari di udara. Di tengah kabut itu, berdiri sosok berjubah putih, berambut panjang seputih kapas, membawa tongkat bambu kuning. Dia Lana ampun, kini bukan lagi sekadar roh, tapi anak penjelmaan kekuatan alam itu sendiri. Tanah bergetar lembut di bawah kakinya, dan suara petir menggema seperti doa purba. Pu'un menatap langit, lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Manusia telah lupa bagaimana caranya bersyukur. Maka biarlah bumi mengingatkan mereka dengan caranya sendiri. Langit mendadak gelap, angin berputar, membawa daun-daun seperti pasukan kecil. Air sungai naik, bukan menenggelamkan, tapi membersihkan, menghapus segala jejak keserakahan di sekitar perbatasan hutan. Kesadaran dari bumi. Keesokan paginya, orang-orang luar yang selamat dari kejadian itu melihat pemandangan aneh. Jalan yang mereka bangun lenyap ditelan tanah dan digantikan oleh hamparan rerumputan hijau. Di tengah padang itu berdiri pohon raksasa baru. Batangnya sebesar rumah, daunnya memantulkan cahaya matahari seperti kaca. Konon di sela-sela daun itu terdengar bisikan lembut. Hormatlah pada bumi, karena di sanalah hidupmu bermula. Masyarakat Baduy menamai pohon itu Kiwari Pu'un, tanda bahwa sang penjaga telah kembali menyatu dengan tanah. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh hutan Baduy dengan niat buruk. Wasiat dari Pu'un. Kini, legenda Pu'un masih hidup di setiap napas masyarakat Baduy. Ia bukan lagi hanya cerita tentang kesaktian, tapi pengingat tentang keseimbangan. Bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari jantungnya. Dan selama adat, kesucian, serta kejujuran dijaga, roh Pu'un akan terus bersemayam di antara kabut Kendeng, menyertai mereka yang hidup dalam harmoni. Sakti bukan berarti kuat menghancurkan, tapi mampu menjaga agar tidak hancur.